orang kafir. Jangan. Jadi gimana, Bi? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Jawabannya, nak, mulai tahun ini kamu tidak boleh lagi membeli trompet. Karena tahun ini ayah pun gak mau lagi niup trompet di jam 00. Di jam 12, di jam 00, di malam tahun baru. Ayah gak mau lagi keluar jalan-jalan. Karena itu sudah ikut sejengkal dan sehasta kepada orang Nasrani. Dan ayah udah terkena dengan ketentuan hadis bahwa ayah itu udah jadi kafir gara-gara hanya cuma membelikan kamu trompet. Dan kamu pun jadi kafir gara-gara membelikan kamu trompet. Bayangkan. Jadi gimana? Itulah dia Islam, makanya harus dijelaskan sekarang. Gara-gara dulu tidak dijelaskan. Masa sih cuman beli trompet kok dibilang sudah seperti kafir? Kata siapa? Ada-ada aja. Itu kelompok keras aja itu. Kelompok ekstrim aja itu. Itu kaum militan itu. Yang jenggotan itu. Gara-gara dibiarkan akhirnya apa? Dibiarkan oleh orang kiai masuk ke gereja sama-sama. Kemudian membawa santrinya bernyanyi sama-sama. Bayangkan. Itulah efek besarnya. Kenapa? Dan dulu memang dikatakan demikian. Engkau akan ikuti kata Nabi. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai masuk ke dalam lubang biawak pun kau akan masuk bersama orang kafir. Akhirnya di hari ini, setelah 1400 tahun peninggalnya Rasulullah SAW, meninggalnya Rasulullah, jadi kenyataan bahwa begitulah kaum muslimin di hari ini. Dan ini bukan berita dusta. Sekarang kita di abad modern, ada YouTube, ada internet, ada Facebook dan lain sebagainya. Bapak-bapak bisa tonton sendiri. Banyak udah kiai di Indonesia ini yang sama-sama berada di dalam gereja, bahkan membenarkan untuk bersama di gereja dan berdoa bersama di gereja di bawah lambang salib, dan kemudian berdoa. Bahkan anak-anak disuruh, wahai Tuhan kami, Ruhul Kudus, berikanlah kami dari doa kami ini keberkahan. Diucapkan oleh anak-anak kecil yang berjilbab dan perintahkan untuk mengucapkan kalimat itu. Tidak ada bedanya dengan apa yang diriwayatkan berdasarkan hadis Imam Ahmad ini dan apa yang dibukukan dalam Al-Quran pada surah Al-A'raf 138 ini. Nah, karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah, saya sampaikan di sini. Tanpa kita sadar bahwa kalau saja kaum muslimin berbuat demikian, ia telah membuat kehancuran besar kepada agama Islamnya sendiri. Dan inilah asli penistaan terhadap Al-Quran dan Al-Islam. Yang namanya taklid kepada orang kafir itu adalah bentuk penistaan terhadap dinul Islam dan Al-Quran. Yang namanya tasyabbuh, menyerupai orang kafir, itu adalah bentuk penistaan terhadap Al-Islam dan Al-Quran. Itulah aslinya penista agama. Dengarkan, karena itu dikatakan oleh para ulama, dikatakan atharut taqlidis sayyi, pengaruh, dampak negatif dari taklid kepada al-Islam. Dengarkan, taklidul kuffar fihim walatul lahum. Kalau kamu taklid, ikut-ikutan kepada orang kafir, itu menunjukkan kamu telah menampakkan loyal kepada mereka. Lianna at-tashabbaha bihim fil zahir yadullu ala mahabbatihim fil batin. Karena kalau kamu tampakkan diri menyerupai mereka, menunjukkan bahwa kamu itu suka, cinta kepada mereka di dalam batin kamu. Falau kana yubaghituhum lam tashabbah bihim. Kata para ulama, andaikan engkau membencinya, enggak mungkin kamu menyerupainya.
berarti kamu juga cinta dengan kekafiran kayak dia. Jadi kalau kamu taklid tasyabbuh dengannya, berarti kamu berloyalitas kepadanya. Kalau kamu berloyalitas kepadanya, berarti di batinmu itu suka, cinta kepada agama mereka. Membenarkannya kekafiran itu, walaupun dasarnya kau secara lahir benci. Tetapi karena engkau mencontohinya, berarti menunjukkan engkau cinta kepadanya. Engkau punya loyal. Yang kedua, taklidul kuffar yadullu ala ta'zimihim wal i'jabi bima hum alaihi wazuhdi bihadil islami wa ihtiqaril muslimin. Kamu nggak sadar kalau yang namanya taklid ikut-ikutan dengan orang kafir menunjukkan bahwa engkau telah memberikan pengagungan terhadap mereka dan menganggap hebat mereka, dan sekaligus engkau menjatuhkan dan merendahkan Islam, menjatuhkan Islam dan merendahkan kaum muslimin. Kalau kamu ikut-ikutan dengan aturan agama orang, tasyabbuh kepada mereka, taklid kepada mereka, tanpa sadar engkau telah hancurkan Islam dan runtuhkan kehormatan kaum muslimin. Padahal Islam ya'lu, tinggi, engkau gugurkan dan engkau jatuhkan. Disebabkan karena engkau menyerupai dan taklid terhadap budaya dan kebiasaan orang-orang kafir. Kenapa kamu gak sadar? Jangan kamu bangga ikut dengan mereka. Oh, moderat hidupnya. Ikhwan, sadarilah, wahai seluruh pemirsa yang ada di rumah, walaupun hanya dengan berjualan trompet, antum itu telah menghancurkan Islam dan merendahkan derajat kaum muslimin. Karena kalau antum tahu apa arti trompet bagi agama Nasara, maka antum akan sadar bahwa antum telah melakukan penghinaan besar terhadap ajaran Islam. Apalagi kalau antum bersedia untuk ditopikan dengan topi merah putih, topi Santa, topi Santa Claus. Memang kamu berbahagia, tapi engkau telah merantuhkan Islam dan menghancurkan nilai martabat kaum muslimin. Dengarkan. Yang ketiga, taklidul kuffari fihi tabaiyatun lahum wa idabatun li shakhsiyatil muslimin wa hadbun likiyanihim. Ikhwan, taklid kepada kaum kufar mengandung makna pengekoran kepada mereka dan peleburan kepribadian umat Islam serta penghancuran eksistensi mereka. Jadi, kalau kamu taklid kepada orang kafir, berarti itu kamu telah ngekor. Jadi umat yang bodoh cuman ikut di belakang. Jadi umat terbelakang gara-gara cuman dibuntut. Ngekor aja. Dan peleburan syah-syah kaum muslimin. Ketinggian martabat kaum muslimin menjadi hilang. Di zaman Nabi orang kafir itu minta-minta, manut-manut kepada kaum muslimin. Sekarang terbalik, kaum muslimin yang berada di belakang dibuntut orang kafir. Gara-gara apa? Gara-gara kita kebiasaan tasyabbuh, menganggap hebat orang kafir, jadi kita ikut dia. Padahal agama kita lebih mulia. Akhirnya apa? Kebiasaanlah kita direndahkan. Itu efek daripada tasyabbuh. Karena kebiasaan menyerupai mereka, taklid kepada mereka, ikut-ikutan kepada mereka, ujung-ujungnya tidak diakui lagi kehebatan Islam kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang terbelakang. Yang keempat, taklidul kuffar fi id'aful muslimin wa ittikaliyatuhum wa i'timaduhum ala aduwihim wa qu'uduhum anil amal wal intaji hatta yusbihu alatan ala ma indal kuffar kama huwa al-waqi' al-yawm. Dengarkan bahwa taklid kepada orang kafir akan melemahkan kaum muslimin dan menjadikan mereka bergantung kepada musuh-musuh Islam.
musuh-musuh Islam, serta menjadikan mereka malas berproduksi dan pada akhirnya senang meminta belas kasih kepada orang kafir sebagaimana yang terjadi pada saat ini. Kenyataan kan? Nyata. Dari yang tadinya menantang, begitu dikasih duit jadi pembela. Sudah, kenapa? Saksiyah, kepribadian yang hebat hilang dari tangan kaum muslimin. Gara-gara apa? Taklidul kufar. Akidahnya udah berubah menjadi ikut-ikutan dengan orang kafir. Akhirnya apa? Id'aful muslimin, menjadikan kaum muslimin itu lemah. Dan kemudian wa ittikaliyatuhum wa i'timadum ala aduwihim. Akhirnya kita sangat berketergantungan kepada orang-orang kafir. Di hari ini sangat-sangat nampak kaum muslimin sangat berketergantungan kepada orang kafir. Wa qu'udum 'alal amal, sehingga tidak mau berkarya, tidak mau berproduksi wal intad hatta yusbihu 'alatan 'ala ma indal kufar. Akhirnya kaum muslimin diperalat oleh orang-orang kafir karena mereka kaya, kita miskin. Akhirnya kita diperalat. Lihat sekarang. Apa yang tidak bisa diatur oleh mereka, semua bisa diatur karena mereka pegang duit. Karena mereka pegang uang. Berawal dari mana? Semua keberhasilan mereka itu berawal dari karena kita tinggalkan Islam kita sendiri. Gara-gara lebih menganggap hebat mereka, percaya kepada mereka, tasabuh kepada mereka, dan taklid kepada mereka. Ujung-ujungnya kita dibuntut mereka, akhirnya kita disuruh-suruh mereka, diperintahkan oleh mereka, dan disetir oleh mereka. Lihat sekarang kenyataan. Yang kelima, taklidul kuffari fihi musyarakatun lahum fi ihya'i bid'ahim wa syirkiyatihim wa tasji'un lahum, bahwa sesungguhnya taklid kepada orang kafir akan menjadi sebab pembantu bagi mereka untuk menghidupkan dan mengembangkan bid'ah serta kesyirikan-kesyirikan mereka. Fihi musyarakatun lahum, berarti kalau kita taklid kepada mereka, tasyabbuh kepada mereka, menunjukkan bahwa kita telah membantu mereka dalam menghidupkan bid'ah-bid'ah dalam agama dan kesyirikan-kesyirikan mereka di dalam agama mereka. Itu berarti kita membantu mengembangkannya. Itulah dia sekarang. Antum tahu kalau antum ucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru, apa artinya? Jawabannya berarti antum berkata, selamat kalau Tuhan itu telah berubah menjadi 3, bukan 1 lagi. Itu artinya. Selamat ya, Tuhan telah beranak. Tuhan telah berubah menjadi 3, bukan 1 lagi. Kafir, ikhwan. Jangan gampang-gampang dengan ucapan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Kita tidak bicarakan kaum Kristiani, mereka mengucapkan itu hak dia. Kita kaum muslimin jangan. Karena kalau kita ucapkan berarti kita katakan selamat kalau Tuhan sekarang telah berubah dari 1 tauhid, wahid, kulullahu ahad, sekarang yang 1 telah berubah menjadi 3. Udah dilahirkan dan sudah diperanakkan. Dan surah kulullahu ahad udah enggak berlaku lagi. Itu artinya. Nah, jadi kalau ada kaum muslimin yang taklid dan tasyabbuh kepada mereka, berarti membenarkan dan menolong mereka untuk mengembangkan dan menyemarakkan kebid'ahan dan kesyirikannya. Makanya jangan ikut-ikutan. Walaupun cuman begadang di malam itu, walaupun cuman menghebohkan diri dengan berlibur di bulan itu. Jangan. Lebih baik antum memilih, gak apa-apa pak, yang lain aja dulu cuti, saya nanti bulan berikutnya. Nah itu baru, biarlah kawan yang lain dulu di tahun baru ini, biar saya nanti kalau mereka datang baru saya ganti. Selisihi, itu yang terbaik. Kalaupun memang jadwal kita libur, dah usah kemana-mana, jangan direncanakan nian. Kalau itu hari kita harus berbahagia bersama keluarga di hari itu, jangan. Sejengkal kita telah masuk. Yang keenam, taklidul kuffari fi ifsadul dinil muslimin bi ihdatsil bid'ah wal khurafati
al-mustajlabati min dinil kuffar. Kalau kita melakukan taklid ataupun tasyabbuh kepada orang kafir, itu akan kita sendiri, pasti akan merusak agama umat Islam. Agama Islam ini biihdatsil bid'ah, karena akan terciptanya berbagai macam bid'ah dan khurafat. Khurafat yang kemudian al-khurafati al-mustajlabati min dinil kuffar, yang terambil dari agama orang-orang kafir itu. Nah, dan nyata itu ada artinya semua, ikhwan. Antum katakan aja salam 3 jari untuk Anda, udah ada artinya. Udah trinitas, ikut-ikutan anak zaman sekarang. Metal diikuti anak zaman sekarang. Kenapa? Karena nggak tahu akidah, nggak tahu tauhid. Kalau itu bentuk tasyabbuh kepada orang kafir. Dan bangga di mall memakai seragam merah putih di hari Natal sampai ke tahun baru. Berbangga padahal anak kaum muslimin. Dia nggak sadar kalau lagi memakai baju itu Allah katakan kamu kafir. Kalau dia mati dalam kekafiran amali. Maka harus dijelaskan. Terserah apa kata mereka. Kita cuma hanya mau bicara kepada kaum muslimin. Karena itu dikatakan di sini, kalau kalian kaum muslimin tasyabbuh kepada orang kafir, berarti kalian itu telah merusak Islam dan membantu orang kafir menyebarkan agamanya dan membantu orang kafir menyebarkan kesyirikannya. Tahu nggak? Dosa yang paling dibenci oleh Allah dosa syirik. Sekecil-kecil dosa syirik masih lebih besar daripada dosa besar. Sementara di tanggal 25 sampai tanggal 1 itu bentuk kesyirikan. Dosa paling dibenci oleh Allah. Jadi kalau kita lakukan nggak akan pernah diampuni. Kalau kita mati dalam kesyirikan. Mohon maaf, mungkin bisa dikata kalau kita mati berzina, mungkin bisa jadi ada ampunannya. Tapi kalau mati lagi berulang tahun, lagi mati bertahun baru untuk merayakannya, mati dalam kesyirikan, sama sekali tidak akan ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah ikhwan fillah rahimakumullah, semoga kajian ini akan menjadi dasar utama bagi kita di hari ini, bahwa jangan lagi keturunan kita sekecil apapun, sesedikit apapun, jangan biarkan mengikuti budaya-budaya agama lain. Budaya Yahudi, budaya Nasrani, jangan. Budaya musyrik, jangan. Agama penyembah berhala, penyembah keramat, penyembah puyang, jangan. Jangan ada izinkan anak kita untuk mengikuti tasyabbuh dengan kaum musyrikin, melakukan selamatan-selamatan ke satu tempat yang disebut tempat-tempat yang keramat. Entah itu keramat di pinggir pantai, keramat di sungai, keramat di tengah laut, keramat di pohon, keramat di batu, jangan. Bila kita lakukan, maka kita telah jatuh kepada kekafiran. Begitu juga jangan ikuti gaya-gaya Yahudi dan gaya-gaya Nasrani ataupun Kristen yang semakin merebak di tubuh kaum muslimin, anak-anak muslim di akhir-akhir ini atau di hidup di zaman sekarang ini. Nah, ikhwan, bayangkan, saking tidak adanya akidah kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin sekarang menganggap biasa berkalung salib. Bahkan anak-anak kaum muslimin sekarang menganggap biasa memakai baju palu arit.
Padahal kalau kakeknya dulu ditanya, kalau nengok palu arit itu aja, langsung keluar lagi pedangnya. Masalahnya saudaranya dibunuh oleh PKI. Anak sekarang, karena tidak tahu sejarah dan melupakan sejarah. Itu masih urusan sifatnya penjajahan, pemberontakan. Ini yang merusak agama. Lebih lagi harus dijaga. Jangan sampai tersebut dengan akidah kaum musyrikin. Nah, semoga kajian ini bisa bermakna dan bermanfaat untuk kita, di mana sejengkal pun daripada tasyabbuh dan taklid itu jangan ikuti. Membeli trompet pun jangan belikan anak kita. Bangun di jam kosong-kosong, berjalan memakai kendaraan, walaupun itu naik motor dengan membunyikan klakson, jangan. Kalau ada kawan ngajak bakar jagung, jangan. Kalau ada kawan ngajak sama-sama party, di istilahnya bakar ayam, atau saudara keluarga dari perusahaan ngajak, jangan ikut. Itu bukan peraturan perusahaan, tidak ada kewajiban. Itu perorangan sifatnya yang nyuruh. Jangan ikuti, karena ini akidah. Allah harus lebih ditaati ketimbang manusia di dalam hal ini. Bilang aja ke bosnya, mohon maaf Pak, kalau yang untuk ini saya nggak bisa ikut. Apapun yang Bapak perintahkan saya akan laksanakan. Tapi kalau party di malam hari ini, karena untuk memperingati tahun baru sampai pagi kita pesta, maka saya tidak akan ikut karena itu akan menjatuhkan kepada kekafiran. Semoga atasan-atasan kita menyadari akan hakikat kemurnian tauhid dan menjaga akidah Islam, sehingga akidah Islam betul-betul terjaga di dada kaum muslimin. Dan semoga atasan-atasan kita di perusahaan kita yang telah menyadari semua ini akan diganjari oleh Allah pahala yang sebesar-besarnya, sehingga dulu kesalahan mereka itu akan dihapus dan sekarang digantikan dengan kebajikan yang besar-besarnya yang bisa dipetik di hari akhirat nanti. Semoga saya, istri saya dan anak saya dan antum semua dengan keturunan antum terjaga dari dosa kesyirikan ini dan terjaga akidah dan tauhid kita semuanya sampai kemudian ketauhidan itu akan menghantarkan kita bersama dalam surga Jannatun Naim. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.